Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta Civitas Akademika Universitas Pembangunan Pancabudi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam acara kegiatan workshop peningkatan pemenang hibah Kemendikbudristek melalui Zoom meeting. Yang saya hormati seluruh dosen tetap Universitas Pembangunan Pancabudi dan narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Heru Syaidi SMSI. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah berkenan hadir. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara kegiatan workshop kita dengan membaca doa agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan berkah. Sudah bergabung bersama kita Syekh Firman untuk membacakan doa. Kepada Syekh Firman, waktu di layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Abang Kakak yang kami hormati dan kami muliakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk umat Islam. Cukup ucapkan amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan mustaghfirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Esa. Engkaulah telah menciptakan seluruh alam dunia. Engkaulah tempat satu-satunya manusia berlindung kepadamu dari segala mara bahaya dan bencana. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kami yang kecil ataupun besar, dosa kami yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dosa yang akan menghambat kami mendapat rezeki-Mu, dosa yang akan menghambat kami untuk mendapatkan ridha-Mu, dan tentunya dosa yang akan menghambat kami untuk menuju jannah-Mu. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kami yang selalu bertambah setiap hari, dosa yang tidak bisa lagi kami hitung dengan jari. Demikian pula dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami dan para pemimpin kami, dan para pendahulu-pendahulu negeri yang kami cintai NKRI ini ya Allah. Ampunilah dosa mereka, terimalah segala amal kebaikan mereka, dan berilah mereka kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Wahai Tuhan kami yang Maha mendengar lagi Maha menyaksikan, jadikanlah acara ini penuh dengan limpahan ridho-Mu, hidayah-Mu, inayah-Mu, ma'unah-Mu ya Allah, sehingga kami mampu menjalankan kami mampu menjalankan apa yang kami dapat dari pertemuan ini. Berikanlah kami kekuatan, berilah kami kesabaran, berilah kami kemampuan untuk terus melaksanakan program pendidikan kami dan mencerdaskan kehidupan berbangsa di muka bumi ini. Jadikanlah ilmu ini bermanfaat bagi diri pribadi kami, keluarga kami, masyarakat kami, bahkan dunia ini. Hanya Engkau yang mampu membantu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan bencana, khususnya Omikron yang saat ini sedang melanda kami di dunia ini. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, selamatkanlah hidup kami, sukseskanlah hidup kami, keluarga kami, anak cucu kami dan keturunan kami, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Firman yang telah membacakan doa. Selanjutnya, kata sambutan dari PRDP dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sukma Aditya Sitepu, SPT MPT, dikarenakan Kepala PRDP sedang berhalangan hadir. Kepada Bapak Sukma, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati narasumber kita, Bapak Dr. Rusyadi, SEMSI, CIKAR, CUKNR, dan CEMMR. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu dosen tetap Universitas Pembangunan Pancabudi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom meeting kita dalam rangka workshop peningkatan pemenang hibah Kemendikbud Ristek. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala PRDP, Ibu Dr. Haja Feby Melani, karena beliau berhalangan hadir pada Zoom meeting kali ini karena pada waktu yang bersamaan sedang ada kegiatan juga di tempat yang lain. Dan kami di PRDP, adapun alasan kami, kegiatan workshop peningkatan pemenang hibah Kemendikbudristek ini adalah bagaimana supaya untuk tahun depan, tahun berikutnya, kita akan dapat meningkatkan jumlah pemenang hibah Kemendikbudristek. Jadi alhamdulillah kalau yang tahun kemarin ini sudah ada rekor ya, 150-an proposal yang masuk, cuman wah kita belum tahu penilaiannya bagaimana, lulus atau tidaknya. Namun kami ingin di tahun berikutnya jumlah pemenang hibah Kemendikbud-Ristek Dikti. Oke, maaf. Jadi biasanya untuk peningkatan pemenang hibah Kemendikbudristek Dikti setiap tahunnya kita fokus di pembuatan proposal. Itu sudah rutin kita lakukan, namun ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam waktu jangka panjang ya, yaitu contohnya adalah rekam jejak dosen, di mana ternyata itu juga menjadi suatu penilaian yang mutlak ya Bapak Ibu, yang cukup mempengaruhi keputusan pemenang atau tidak hibah dikti tersebut, proposal hibah dikti tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Rusyadi, SEMSI, CIKAR, CUKNR, dan CMMR. Nah, saya baru tahu ternyata Pak Rusyadi nambah lagi nih. Nah, namanya ya, ada CIMMR ya. Saya baru tahu tadi. Ya, selamat Pak Rusyadi. Jadi harapannya nanti di tahun depan bisa full ya untuk rekam jejak kita, penilaian rekam jejak kita bisa full, dan itu tentunya meningkatkan peluang Bapak Ibu dosen untuk memenangkan proposal hibah dikti tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukma Aditya Sitepu yang telah mewakilkan dari Kepala PRDP yang berhalangan hadir. Baiklah, langsung saja kita langsung masuk acara utama, yaitu workshop peningkatan pemenang hibah Kemendikbudristek yang akan disampaikan oleh pakar dari penelitian ini ya, Bapak Dr. Rusyadi. Kepada Bapak, tempat dan layar saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat-sehat untuk kita semua. Yang saya hormati
selaku Ketua PRDT Bu Dr. Feby Melani yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dr. Sukma Aditya Stepu, yang saya hormati seluruh rekan-rekan Bapak Ibu dosen Unpad yang hadir di acara Zoom ini. Sebenarnya kita ingin misalnya di perpustakaan tatap muka gitu ya, lebih apa ya, lebih nyampe gitu dibandingkan kalau Zoom gitu. Tapi karena kondisinya juga belum normal, maka kita Zoom juga gitu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan rekam jejak, jadi sebelum saya sampaikan, slide saya kirim. Udah kelihatan Pak Sukma? Sudah Pak, cukup jelas. Baik, jadi rekam jejak sebagai syarat khusus dan syarat tambahan pemenang hibah dikti. Ya, jadi syarat khusus. Jadi kalau syarat khusus nggak terpenuhi, maka tidak akan lulus. Jadi syarat khusus dan syarat tambahan. Nah, bagaimana syarat khususnya, kemudian bagaimana syarat tambahan, nanti kita akan bicara selanjutnya. Nah, saya bukan diskusi ya, gitu, Bapak Ibu. Saya mau minta kira-kira 1 atau 2 atau maksimal 3 kira-kira apa sih yang mau ditanyakan nanti kira-kira, atau ya apa sih yang diharapkan terkait dengan rekam jejak gitu, pertanyaannya atau sedikit aja kira apa kira-kira. Nanti arahnya juga bisa kemana gitu. Bapak Ibu kira-kira ikut rekam jejak ini kira-kira apa yang mau diinginkan kira-kira. Nanti saya akan menjawab pada saat nanti waktu presentasinya gitu. Oke. Izin Pak Rusyadi. Siap Bu Desil Fitra. Iya, mungkin saya sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan barusan, yang memberikan sedikit respon tentang rekam jejak ya Pak. Gini Pak, kalau kita bicara tentang rekam jejak, pasti yang terpikir itu adalah apa sih payung penelitian kita pada saat ini? Apakah sinkron dengan penelitian yang akan kita teliti nanti? Nah, kemarin seperti saya gitu ya, ketika saya mau mengajukan proposal matching fund kemarin itu, rekam jejak itu sangat penting sekali ketika kita akan mengajukan dan membuat administrasi. Nah, sampai sejauh mana sih kita tahu bahwa rekam jejak kita ini sinkron nggak dengan apa yang kita teliti saat ini? Dan bagaimana orang melihat payung penelitian kita itu ada di mana gitu, Pak? Terima kasih, Pak Rusyadi. Baik, nanti sekalian saya jawab, Bu. Yang lainnya? Izin Pak Rusyadi. Ya. Dengan Maf'ul Taufik, bagaimana dengan untuk pemula gitu Pak Rusyadi? Atau ada penilaian khusus sebagai pengganti rekam jejak ini? Itu aja. Baik Pak, nanti juga saya akan jawab waktu presentasi. Makasih Pak. Yang lainnya kira-kira biar pas waktu saya menjelaskan sekalian nanti saya akan menjawabnya gitu. Izin Pak Rusyadi. Ya, dengan Anissa Ilmi Farid. Oke. Ya, Anissa gimana? Saya mau bertanya, mengingat saya juga selama pandemi juga kurang memasukkan jurnal Scopus, kebanyakan buku. Apakah itu bisa menambah nilai atau seperti apa ya? Mengingat ya segala sesuatu lah Pak Rusyadi, budget-budget yang harus diketatkan. Jadi jurnal-jurnal juga kurang saya masukin. Nah, saya ingin tahu apalagi yang harus saya lakukan untuk bisa memenangkan hibah tersebut.
Terima kasih Pak Rusyadi. Terima kasih Bu Nisa. Yang lainnya, tapi nanti saya akan jawab pada saat nanti presentasi sekalian itu. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi saya karena agak cepat ya, karena ada 100-an slide yang memang mau saya sampaikan. Baik, sebelum Bapak Ibu, sebelum saya jawab, saya akan mempresentasikan posisi rekam jejak itu di mana di penilaian untuk kita menang hibah dikti, Bapak Ibu. Pak Sukma, ini slide-nya sudah pindah. Belum Pak, belum. Masih yang di depan Pak. Siap. Ini udah Bu? Oke, sudah Pak. Sudah. Sudah. Baik, sebelum saya jelaskan apa itu rekam jejak, buku, monograf, jurnal, dan bagaimana penelusurannya, saya akan ke flashback langsung ke belakang, bagaimana reviewer itu menilai rekam jejak, Bapak Ibu, supaya tahu. Oke, pertama, ini udah pindah, Pak Sukma, evaluasi dokumen? Sudah. Baik, nah, di dalam evaluasi dokumen, ya, rekam jejak poinnya 40. Ya, rekam jejak poin 40, sementara proposal poinnya 60. Nah, 40 itu apa saja? Nanti kita akan bahas. Sudah pindah Pak Sukma? Kadang-kadang nggak pindah ini. Sudah Pak. Di poin nomor 1. Ya, poin 1, jurnal internasional bereputasi. Oke, baik, Bapak Ibu. Jurnal internasional bereputasi, ya, dikatakan ini Scopus misalnya. Di sini diakui Scopus atau Web of Science. Tidak dibahas, belum. Oke, nah Bapak Ibu, jurnal Scopus ya nilainya 5 sampai 20. Ya, poinnya bobotnya 5 sampai 20. Kalau Bapak Ibu punya jurnal Scopus ya, baik koresponden author atau post author, itu bobotnya kalau di atas 10 bobotnya 20. Kita perlu passing grade untuk lolos hibah dikti 60. Jadi 60 Bapak Ibu. Ya, jadi separuhnya Scopus. Jadi kalau tadi Bu Nisa bilang satu dan lain hal, mungkin Scopusnya banyak dosennya Scopusnya beberapa tahun terakhir itu mandek. Ya, kemungkinan besar karena dukungan insentif yang menurut saya kurang maksimal, saya yakin itu ya. Kemudian makanya buku ya gitu. Kemudian, nah nanti buku ada sendiri ya. Jadi jurnal Scopus itu poinnya 50% dari 40 yang ada di rekam jejak. Ya, sudah 20 misalnya kan. Kemudian nomor 2, jurnal internasional selain Scopus, jurnal Sinta 1 dan 2 atau proceeding internasional itu nilainya 2,5 sampai 10, maksimal 10. Apabila sudah pindah Pak Sukma. Sudah Pak. Ya, berarti lancar ya. Nah, apabila gabungan dari poin nomor 2 ini lebih dari 10, ya poinnya 10 Bapak Ibu. Jadi kalau Scopusnya itu nanti lebih dari 10, bobot yang ini lebih dari 10,
maka sudah 30 poinnya. Jadi Bapak Ibu maksimalkan rekam jejak tadi. Jadi Scopus first author, correspondent author itu lebih besar dari 10. Kemudian gabungan jurnal internasional, jurnal Sintas 1 dan 2 dan proceeding internasional kalau bisa digabungkan lebih besar dari 10 supaya poinnya 10. Jadi dapat 30 poin. Kemudian nomor 3 sudah, ini buku udah Pak Suma udah? Sudah Pak, ada Pak. Baik, oke. Tadi Bu saya jawab untuk Bu Nisa Elmi itu buku 4 aja sudah poinnya 10. Ya, buku 4 aja poinnya 10. Nanti buku-buku apa saja nanti ada saya jelaskan juga itu. Jadi pertanyaannya misalnya Bu Nisa itu membuat buku aja, tapi Scopusnya nggak dibuat misalnya, ya sayang, memang harusnya Scopusnya diperbanyak karena bukunya hanya 4 aja poinnya 10 ya gitu. Ini poinnya gitu. Ini syarat tambahan, sebenarnya ini syarat tambahan. Syarat mutlaknya sudah jelas, syarat khususnya adalah kalau Bapak Ibu mau ikut hibah dikti, syarat khususnya 2 Scopus, 2 Sinta, atau 3 buku. Itu syarat khusus. Jadi syarat khusus, ini syarat tambahan. Nah, ini. Kemudian, oke, jadi langsung, ini enggak. Nah, ini Bapak Ibu tentang bagaimana strategi untuk rekam jejaknya valid. Jadi pertama, misalnya Bu Desi Elpitra tadi kan menanyakan bagaimana rekam jejak dan payung penelitian, nanti saya jelaskan juga. Jadi rekam jejak itu wajib, kalau Bapak Ibu punya buku jurnal itu wajib diupload di Simnitamas. Ya, wajib supaya terdeteksi. Rekam jejak itu up to date, Bapak Ibu, update dia. Hari ini upload, maka hari ini juga bisa dilihat sama reviewer apabila reviewer mau memeriksanya. Jadi update. Kalau misalnya ini pada saat mau memeriksa administrasi ini, pusat ya, administrasi syarat khusus dari penelitian kita, Bapak Ibu. Jadi syarat khususnya tadi 2 Scopus atau 2 Sinta 1 dan 2 atau 3 buku monograf. Punya nggak Bapak Ibu itu? Kalau punya, siap-siap untuk lulus. Lulus administrasi. Kalau nggak punya, ya hari ini ditambahi, misalnya gitu. Ya. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan yang lalu, ya ini aja contoh ya. Ini contoh bagaimana reviewer menggagalkan pemeriksaan administrasi, ya. Jadi ketua tidak memiliki rekam jejak, baik buku atau Scopus yang kurang, misalnya jumlah kata perbagian melebihi, misalnya citasinya juga tidak sesuai dengan daftar pustaka, ada IEEE dan seterusnya. Kalaupun ada jurnal, URL-nya salah, nggak terdeteksi dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini contoh-contoh bagaimana reviewer komentarnya menggagalkan administrasi kita. Jumlah minimum artikel yang terindeks tidak lengkap, tidak ada, gitu, dan seterusnya. Peneliti hanya memiliki 1 jurnal aja, gitu ya. Dan ada jurnal internasional namun belum bereputasi atau Scopus. Nah, gitu. Ya. Jadi saya ulangi, syarat khususnya untuk kita ikut hibah, tadi yang pemula, jadi tadi pertanyaan untuk yang pemula, kalau yang pemula belum bisa ikut sebagai ketua di hibah, sebagai ketua. Tapi kalau sebagai anggota bisa gitu. Tapi persiapkan pada saat kita lektor atau doktor asisten ahli, maka siap-siap rekan jejaknya memenuhi syarat, Bapak Ibu.
Saya bilang rekam jejak dinilai di syarat 2. Ya, ada 2 pemeriksaan, tahap pertama dan tahap kedua, Bapak Ibu. Ya, di syarat wajib itu syarat khusus rekam jejak dinilai. Di syarat tambahan di susulan proposal rekam jejak dinilai 40%. 2 kali rekam jejak kita dinilai, Bapak Ibu. Jadi tadi Bapak yang bicarakan pemula tadi harus lektor dulu Pak atau doktor asisten ahli. Nah, gitu. Kualifikasi pendidikan ini. Jadi kualifikasi pendidikan pertama doktor asisten ahli atau S2 lektor minimum, ya gitu. Kemudian rekam jejak itu wajib, itu sebagai syarat khusus. Kalau misalnya Bu Desi Elfitra, pendidikannya, kualifikasi pendidikannya dilihat, oke, udah. Jabatan fungsionalnya sudah, nah, gitu ya. Kemudian rekam jejak, diperiksa. Skopusnya, correspondent authors dan first authors ada berapa? Kalau 2, diperiksa jurnalnya ada, memang benar, sudah oke. Kemudian dokumen pendukungnya diperiksa sesuai dengan panduan, sudah oke, maka masuk tahap kedua, penilaian usulan. Di penilaian usulan, rekam jejak itu bobotnya 40%, substansi 60%, RAB nggak punya bobot. Ya, itu. Jadi RAB nggak ada bobot. Tuh. Kemudian, nah ini penilaian tadi ya, yang 40% rekam jejak, ini 40% rekam jejak yang diakui itu adalah jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional yang selain Scopus, kemudian proceeding internasional, buku, hak kekayaan intelektual dan lainnya. Itu dinilai rekam jejak. Ya. Jadi rekam jejak poinnya 40, substansi poinnya 60, jadinya 100. Kita perlu passing grade untuk poin 60 supaya menang ibadah. Ini langsung aja ke, nah kalau riset dasar ya rekam jejaknya itu yang disyaratkan itu adalah publikasi, kemudian buku dan proceeding dan book chapter. Kalau riset terapan, hak cipta, paten dan seterusnya ini ada. Ya. Oke. Kemudian, nah hubungan antara rekam jejak dengan penelitian kum kepangkatan. Nanti mesti ada yang tanya, misalnya Pak, buku itu di penelitian berapa poinnya, kemudian di hibah dikti berapa poinnya, jurnal Scopus di kepangkatan berapa kumnya, kemudian di hibah dikti berapa nilainya, gitu ya, syaratnya. Jadi korelasi antara rekam jejak penelitian kum dengan kepangkatan. Nah ini dia, Pak Ibu. Jadi tadi rekam jejak itu ada publikasi yang dinilai, Pak Ibu. Jadi publikasi itu jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi diakui setara dengan Scopus atau Web of Science ya. Ya Thomson misalnya itu. Setara itu. Kumnya 30 sampai 40. Bobot di penelitian 2,5 sampai maksimal 20. Kalau Bapak Ibu punya 10, maka nilainya 20. Kalau punya 1, 2 dan sampai 3, poinnya 2,5 dan seterusnya. Ada tadi. Ya. Jadi untuk kepangkatan 30 sampai 40. Itu Scopus ya misalnya. Nah, yang kedua jurnal internasional selain Scopus. Ya, selain Thomson misalnya. Nah, ini Copernicus dan lain-lainnya. Kumnya 20 maksimal. Di bobot penelitian 2,5 sampai 10 maksimal nilainya. Nah, jadi tadi Bu Nisa Ilmi fokus ke Scopus, padahal jurnal Copernicus juga
punya bobot. Jadi harusnya dua-dua, walaupun Scopusnya kelewatan, tapi jurnal yang internasional Copernicus harusnya tetap ada per tahun 2 misalnya. Itu. Karena bobotnya ada. Jurnal terakreditasi, yang dikatakan jurnal terakreditasi adalah jurnal Sinta 1 dan 2. Kalau Sinta 3 sampai 6 belum dikatakan jurnal akreditasi. Ya gitu. Jadi jurnal akreditasi adalah Sinta 1 sampai 2, kumnya 25. Ya, bobot penelitiannya di penelitian 2,5 sampai 10 maksimal. Jurnal Sinta 3 sampai 6 ya kumnya mulai dari 15 sampai 20. Tapi di penelitian tidak dinilai. Jurnal nasional ya selain jurnal Sinta ya kumnya maksimal 10, di bobot penelitian tidak dinilai, nilainya 0. Jadi pilih mana Bapak Ibu? Lebih baik memasukkan jurnal Copernicus kumnya 20 misalnya dinilai penelitian dibandingkan Sinta 3 sampai 6 di penelitian bobotnya nilainya 0 misalnya gitu. Ini pembandingnya. Kemudian proceeding internasional kumnya 10 sampai 15. Ya, di bobot penelitian 2,5 sampai 10. Kalau punya 1 sampai 3 2,5, kalau lebih dari 10 nilainya 10. Proceeding nasional poinnya kumnya 5 sampai 10, di bobot penelitian tidak dinilai. Bapak Ibu kalau punya prosedur nasional tidak dinilai di penelitian. Tuh. Kemudian produk ya, buku referensi kumnya 40 di kepangkatan ya, tapi di penelitian 2,5 sampai 10 ya, maksimal 10. Kalau kita punya buku lebih dari 3, poinnya 10. Buku ajar juga sama. Buku ajar kumnya 30, kemudian buku monograf kumnya 20, buku chapter kumnya 10 sampai 15. Bobotnya sama di penelitian. Itu. Paten kumnya 30 sampai 40, hak cipta kumnya 30 sampai 40, tapi di bobot penelitian 0 ya, tapi yang kalau paten 10 sampai 15 di bobot untuk penelitian. Gitu. Kira-kira sebelum kita masuk ada diskusi lagi terkait nanti Bu Desi Elfitra kemarin Bu Desi ada nyimak Bu Desi? Bu Desi Elfitra? Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh monograf, Pak Ibu. Ini monograf. Salah satu rekam jejaknya adalah monograf. Kenapa monograf? Karena di syarat khusus penelitian, apabila Bapak Ibu punya monograf 3, ya maunya monograf 3, maka bisa sebanding dengan 2 Scopus. Nah, gitu. Pak Sukma ada bisa dilihat ini Pak Sukma? Bisa Pak, rekam jejak monograf buku hasil penelitian Pak. Kadang waktu saya jelas, kadang kalau sinyalnya nggak bagus, slide-nya nggak berjalan, itu padahal di tempat saya berjalan. Gitu. Sejauh ini aman Pak. Ya, jadi rekam jejak sekali lagi saya ulangi, rekam jejak monograf apabila Bapak Ibu punya 3 monograf buku hasil penelitian, maka bisa menjadi syarat khusus untuk ikut hibah dikti. Ya kan, sebanding dengan 2 Scopus dan 2 Sinta 1 dan 2. Nah, penting kali ini monograf. Kumnya 20.
3 monograf sebanding dengan 2 Scopus. Jadi apabila Bapak Ibu nggak punya Scopus, misalnya tadi Ibu Nisa misalnya atau Pak siapa yang tadi pemula tadi kan yang nanya, apabila nggak punya jurnal Scopus, maka dialihkan syaratnya adalah monograf 3 monograf ya. Nah, 1 hari siap monografnya bisa nih. Jadi monograf adalah buku hasil penelitian yang topiknya satu topik ya, 1 topik ya. Nah, ini contohnya monograf ya. Ini yang untuk pertanian misalnya. Nah, ini berasal dari penelitian Bapak Ibu. Boleh dari skripsi, boleh dari penelitian, boleh dari tesis, boleh dari mana aja bisa, silakan. Ini Izin monograf. bukunya nggak kelihatan, Pak. Masih slide 34. Nah, itu dia. Ini, Pak. Nah, ini gambar-gambar buku sih. Iya. Ya, oke ya. Oke, Pak. Sudah. Oke. Ini Pak Sukma, bisa? Bisa, Pak. Ini contoh monograf, bukan judul mata kuliah. Jadi ada buku-buku, gambar buku cacing tanah gitu, Pak. Oh, berarti belum jalan. Belum jalan ya. Yang ini? Spesifikasi monograf. Oke, berarti udah jalan. Nah, sederhananya aja, monograf minimal 40 halaman. Sedangkan penelitian kita aja sudah lebih. Ya, atau kita kembangkan dari skripsi mahasiswa. Tapi tetap diikutkan masuk di dalam buku kita, misalnya. Monograf. Ya, halamannya 40. Ukurannya 15 kali 23, standar lah. Ya, standar minimal itu. Lebih dari 15 kali 23 boleh. Jarak baris dan yang lainnya tidak diatur. Ya, itu. Kemudian udah pindah Pak Sukma? Belum, Pak, masih spesifikasi monograf. Nah, sekarang sudah isi monograf penelitian. Nah, bagusnya gini aja lah. Dah. Nah, ini isi monograf yang biasanya seperti ini. Jadi kalau Pak Sukma bisa melihat ini, pasti gambarannya, wah ini namanya rangkuman penelitian, ya kan? Orang latar belakang sampai di daftar pustaka, sama dengan penelitian. Apa bedanya? Ya sama, ini tipe monograf pertama. Nah, tapi ini tipe monograf yang kedua. Jadi ini definisi faktor-faktor misalnya. Ini isi monograf yang kedua. Monograf secara etikanya 4 bab, minimal 4 bab, boleh 5, boleh 6, boleh 7. Pendahuluan pengembangan dari latar belakang masalah. Jadi ringkasan penelitian, isinya A sampai silakan aja, nggak ada aturan. Jadi latar belakang dikembangkan menjadi pendahuluan. Di latar belakang membicarakan misalnya, Pak Sukma bicarakan misalnya, Pak Sukma ini ya, apa namanya itu misalnya sapi ya. Iya, Pak. Susu sapi misalnya, susu sapi terhadap kandungan gizi misalnya. Di latar belakang kan membahas 2 variabel. Tapi karena topik paragrafnya 1 variabel, maka di pendahuluan khusus tentang misalnya susu sapi aja gitu, atau susu kambing misalnya, itu kambing etawa misalnya. Ini susu kambing etawa aja. Kalau ini ada susu kambing etawa, ada perlakuannya dan seterusnya gitu. Nah, bab 2 itu teori. Boleh latar belakang, sejarah, definisi, pengertian, boleh. Ya, definisi pengembangan dari teori. Sini, yang D. Pengembangan dari teori. Kalau teori ini adalah grand teori sedikit saja yang di sini sebenarnya. Ya, jadi yang teori di skripsi atau penelitian dosen itu pindahkan, pecahkan di sini, bab 2 dan bab 3. Pindahkan. Bab 3 faktor-faktor
Boleh faktor-faktor, boleh indikator, boleh dimensi, boleh manfaat, misalnya. Kalau misalnya tadi tentang susu sapi misalnya, atau susu kambing etawa, di sini misalnya definisi susu kambing misalnya, di sini faktor-faktor atau manfaat susu kambing misalnya, dan seterusnya. Boleh lebih dari 4 bab. Ini kan minimal 4 bab. Nah, bab 4 adalah rangkuman dari penelitian kita. Ini ya. Jadi 1-2 hari sudah siap monograf. Padahal dikti meminta 3 monograf. 3 monograf, ada dosen salah satu kampus 1 bulan siap 6 monograf. Ya, satu bulan siap 6 monograf. Ini dia. Saya ulangi lagi, pentingnya monograf. 3 monograf sebanding dengan 2 Scopus sebagai syarat khusus untuk ikut hibah dikti. Nah, ini tadi contoh tentang kedelai misalnya. Kalau judulnya kedelai misalnya, nah pendahuluan terkait dengan khusus kedelai. Nah, sementara di latar belakang ada membicarakan kedelai juga, ada membicarakan bagaimana pengembangan kedelai. Bab 2 dan bab 3 dan bab 4 itu terkait dengan teori pengembangan dari D. Bab 5, nah inilah isi dari monograf. Nah, isi dari monograf atau isi dari penelitian Bapak Ibu. Ini dia contoh. Kemudian ini contoh monograf digital marketing misalnya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 sejarah digital marketing, kemudian bab 3, jadi bab 2, bab 3, bab 4 teori. Ini teori. Bab 5 itu ringkasan atau diambil dari penelitian kita. Dan ini juga sama ya. Ini hukum, ya misalnya hukum. Kemudian ini pendidikan, di pendidikan karakter misalnya, lagi-lagi kita hanya mengembangkan bab 2, bab 3 atau bab 4. Kita hanya mengembangkan aja, teorinya aja. Kalau yang bab 4, bab 5 ini adalah hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi gambarannya jelas ya Bapak Ibu. Ini contoh penelitian, ini judul penelitian, ya analisis efektivitas, ini judul penelitian. Kemudian ini monograf, judul monograf, dan ini judul bahan ajar ekonomi moneter. Jadi penelitian dikembangkan menjadi monograf, dikembangkan menjadi buku ajar. Nah, oke. Jadi itulah hilirisasi dari penelitian kita, Bapak Ibu. Dari penelitian bisa dijadikan monograf, bisa dijadikan buku ajar, bisa juga dijadikan jurnal. Nah, itu. Ini tadi judulnya transmisi kebijakan moneter. Nah, ini monografnya isinya ini. Lagi-lagi bab 2, bab 3, bab 4 itu teori. Teori. Oke. Nah, ini ada contoh misalnya judul skripsinya. Nah, ini dia, analisis kelayakan industri rumah tangga TAPE. Nah, ini. Kemudian, nah ini judul monografnya. Oke. Jadi dari skripsi mahasiswa jadikan monograf. Ini juga sama, ya. Ini judul skripsinya, maka judul monografnya seperti ini, pemanfaatan limbah tebu misalnya. Nah. Ada yang mau diskusi Bapak Ibu? Kita ada separuh slide lagi, kita lanjut ya. Silakan Bapak Ibu mencatat dulu apa-apa yang mau ditanyakan. Nah, sekarang rekam jejak jurnal Bapak Ibu. Tadi sudah monograf ya. Jadi rekam jejak, tadi ada buku
Ya, sekarang ada jurnal. Jadi jurnal tadi di dalam penelitian, jurnal dibedakan menjadi hanya ada 3. Jurnal Scopus, jurnal selain Scopus, sama Sinta 1 dan 2. Nah itu, cuma itu ya. Oke. Nah, ada beberapa syarat ya, bahwasannya misalnya dari keputusan Dirjen Dikti, Bapak Ibu, kalau sudah asisten ahli, lektor, dan minimal asisten ahli juga sudah wajib punya karya, ya, punya karya, buku, ya, atau kayak jurnal dan lainnya, wajib. Jadi asisten ahli juga wajib. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mau serdos misalnya wajib sesuai dengan ini dia, sesuai dengan keputusan kementerian ya, asisten ahli wajib mempunyai buku atau 1 karya ilmiah. Nah, kemudian lektor juga gitu sama ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya kepangkatan wajib 1 tahun punya karya ilmiah atau punya buku ya. Nah, jurnal ya, ini aja jurnal. Jadi Bapak Ibu jurnal untuk Scopus, apabila Bapak Ibu untuk ngurus kepangkatan, ya, kepangkatan, syarat khusus menjadi guru besar misalnya atau lektor kepala, misalnya, kalau Scopus mau Q berapa saja bisa, ya, Q berapa saja bisa, yang penting nilai SJR-nya, ya, nilai SJR-nya, kalau seni dan. Jadi mohon maaf, slide-nya nggak jalan ya Pak ya? Ini udah. Ini udah seorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik. Nah iya. Oke, udah. Nah inilah kan, nanti saya panjang-panjang, pokoknya slide-nya ketinggalan. Ya, insya Allah dipantau Pak. Berarti dia sinyalnya ini Pak Sukma kalau gitu. Baik. Ya. Bapak Ibu kalau mau ke lektor kepala atau guru besar punya syarat khusus jurnal, ya, baik Scopus maupun Web of Science ya itu. Kalau Scopus bukan Q1, Q2, Q3, tapi SJR-nya, nilai SJR-nya kalau yang agama misalnya itu seni dan humanitis itu 0,25. Syarat khusus ya. Kemudian kalau yang sosial 0,4, kalau yang sains itu 0,5. Ya. Kalau Way of Science-nya itu 0,5, 0,8 dan 1. Ini syarat khusus untuk jurnal ya. Ini nggak usah lah ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi jurnal ya, link jurnal Bapak Ibu ini langsung kita praktek aja lah ya. Ada yang mau tanya ini Bu sebelum saya lanjutkan ke kira-kira ada yang mau tanya? Saya mau tanya Pak Rusiadi. Ya, siap. Dengan Bu Nur Halimah, bukan? Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan saya gini Pak, dalam jurnal kita itu, yang kita tulis itu apakah harus sesuai dengan klasifikasi keilmuan gitu Pak? Itu aja Bu. Ya, misalnya nanti misalnya saya kan komunikasi. Kalau saya tulis jurnalnya nanti pada jurnal yang bukan multidisiplin, apa bisa disipkan misalnya ke pendidikan, apakah itu terakui atau enggak Pak? Terima kasih Pak. Baik Bu, jadi kalau komunikasi kita rumpunnya ke sosial ya Bu. Iya. Sosial misalnya, ya carilah Ibu jurnal-jurnal yang sosial. Memang ada. Kalau untuk guru besar atau lektor kepala atau guru besar lah itu sangat diperiksa Bu. Jadi pertama yang diperiksa topik Ibu sesuai dengan keilmuan, ya kan? Komunikasi Islam kalau nggak salah Bu. Betul Pak, betul Pak. Ya komunikasi Islam. Yang kedua diperiksa di jurnal mana. Nah, gitu.
Nah, kalau jurnalnya misalnya sains nggak bisa, dia jurnalnya skop jurnalnya mesti yang setidaknya sosial Bu, yang sosial gitu. Nanti ada itu skopnya, misalnya ada komunikasi, misalnya ada sosial, misalnya ada humanitis dan seterusnya. Jadi ada dua yang diperiksa nanti Bu kalau guru besar ya. Pertama topiknya harus sesuai dengan rumpun ilmu Ibu, bidang Ibu, dan jurnal yang dituju juga sesuai dengan bidang kita, skopnya sama. Oke Bu. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, ini link untuk melihat jurnal Scopus, Bapak Ibu. Ya, Simago Jurnal Ranking, ya kan. Di Simago ini jurnal-jurnal Scopus yang ada di seluruh dunia, ya. Jadi kita lihat pertama, bisa kelihatan Pak Sukma link jurnalnya ini. Bisa Pak, ini menu searching ya di Simago. Oke, ini contoh misalnya Pak Sukma bidangnya di sini all subject area, kira-kira apa Pak? Sini Pak, ini agriculture ya, agriculture. Iya, kita cek tuh. Nah, kemudian di agriculture itu mau dipersempit lagi atau enggak? Ya bisa. Ada Pak, kira-kira? Ini animal science ya, itu ya, animal science. Ini ya? Iya Pak. Oke, ini itu dulu lah ya misalnya. Satu aja dulu. Negaranya silakan, atau proceeding atau jurnal atau book chapter, kita jurnal aja lah ya. Oke, nah nanti akan tampil ini jurnal yang paling bagus Pak menurut Scopus. Yang bagus adalah SJR-nya paling tinggi 2,8 ya, 2,8 itu nilai SJR-nya. Maka dia inilah jurnal yang paling tertinggi. Jadi kalau misalnya Pak Sukma mau buat jurnal, referensinya harusnya yang tinggi-tinggi ini Pak, gitu. Atau referensinya diambil dari jurnal-jurnal yang tinggi ini. Kalau mau ke Scopus, diambil. Ya ini isu-isu yang paling terbagus ini, terbaik ini. Kita klik lah, kita lihat jurnalnya, Bapak Ibu, jurnalnya ini H-index-nya 38. Ini di sini ada skopnya, ya. Agriculture, biological science, animal science, dan zoologi. Kemudian ada bioteknologi, genetik, veterinary, dan seterusnya gitu. Nah, untuk melihat Q berapa di sini sorot aja, nanti kelihatan Q-nya muncul ya, Q1. Untuk melihat sesuai dengan kepangkatan ini dia SJR-nya. Kalau misalnya Pak Sukma memasukkan kemari, maka SJR-nya kalau untuk guru besar harus 0,5, di atas 0, ini udah 2,8, di atas 0,5 bisa kalau untuk syarat khusus ya, syarat khusus untuk guru besar misalnya. Ini bisa, sangat tinggi kali. Di atas 1 udah bagus sekali itu. Ini Q1 nilai SJR-nya 2,8. Tadi yang saya bilang bahwasanya untuk art dan humanitis 0,25, untuk sosial itu 0,4, untuk sains 0,5, syarat minimum nilai SJR-nya ini itu ya. Nah ini untuk melihat linknya silakan dicari ya, ada linknya. Kayaknya. Nah ini di homepage cari silakan ya. Kita kembali lagi ya. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu, jadi untuk mencari jurnal Scopus, lihat seperti ini, ya gitu. Kemudian yang kedua jurnal Sinta, Bapak Ibu. Bisa kelihatan Pak, Sinta? Bisa Pak, sudah di Sinta kita. Nah, ini Sinta, kalau mau mencari jurnal Sinta 1 sampai 6, Bapak Ibu coba buka yang ini source ini ya, source. Klik jurnalnya, klik jurnal, maka akan muncul jurnal Sinta 1 sampai 6. Misalnya lah, anggap Pak Sukma mau cari jurnal yang Sinta 2, mencari, klik Sinta 2, kemudian diketik. Kira-kira apa Pak Sukma? Ternak Pak. Ternak.
Atau bahasa Inggrisnya Animal science. Misalnya, oke, 2 ya gitu. Oke, nggak ada. Kalau misalnya ternak, Karena lebih umum Pak ya Pak. atau ini ada. Nah, ini jurnal Sinta 2 yang khusus ternak misalnya ini. Nah, ternak ini yang tampilannya pertama itu berarti kualitasnya terbaik ya, kualitas baik itu. Kalau seterusnya ini tinggal buka aja jurnalnya, kemudian biasanya temanya apa, kemudian template-nya seperti apa, silakan diikuti. Tinggal buka aja gitu. Ini Bapak Ibu sebagai contoh untuk menelusuri rekam jejak jurnal, mencari jurnal yang bagus dan seterusnya gitu. Nah ini tadi sudah Scopus ya, kemudian ini Sinta ya, Sinta 1, Sinta 2 dan seterusnya. Ya. Sekali lagi yang diakui di penelitian rekam jejaknya adalah Sinta 1 dan 2. Sinta 3, 4, 5, 6 tidak dinilai Bapak Ibu rekam jejak ya, perlu saya sampaikan lagi itu. Kemudian tadi di Scopus ya. Kemudian gini Bapak Ibu. Pak Sukma kalau misalnya mau mencari jurnal mana yang peluangnya lebih besar, lihat cara mencarinya misalnya pertama total dokumen tahun yang lalu banyak. Kalau tahun yang lalu aja 18 ya susah lah kita masuknya. Ini 200, ini 1000. Nah, kalau tahun yang lalu terbitnya 1000, otomatis peluangnya besar, maka kita cari, nah gitu, cari jurnalnya. Ini dari Inggris misalnya 1000 atau 600. Nah, cari yang banyak tahun lalunya. Jangan kita asal ambil, udah gitu tahun yang lalu 13, ya habislah kita nggak bisa masuk nanti. Tuh. Cari yang 400 atau yang 700. Kalau 700 berarti peluang besar untuk masuk. Maka tinggal klik aja jurnalnya, telusuri bagaimana cara masuk atau cara submitnya. Jadi saya ulangi, cari tahun yang lalu yang terbitnya banyak. Itu. Tadi Scopus sudah, kemudian Sinta 1 dan 2 sudah. Biasanya Sinta 1, biasanya ini indeksnya Scopus. Ini kalau udah Sinta 1, jurnal Indonesia yang indeksnya Scopus, biasanya Sintanya Sinta 1. Ya ini Sinta 1. Oke. Nah. Kemudian proceeding. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau melihat proceeding, ya proceeding di Indonesia misalnya nanti Bapak Ibu tanya tahun ini di Indonesia proceedingnya di mana aja bingung, carilah ini. Saya bagikan linknya ya. Kalau Bapak Ibu mau di LPMD di linknya saya ya. Nah itu linknya sudah saya bagikan. Oke. Nah, ini kompensi atau call paper atau proceeding di Indonesia yang akan terbit. Ada Bali, Bandung, Bekasi, Jakarta, Makassar, Medan, Semarang, Surabaya. Kalau di Indonesia, ini bulannya ada ini. Maret 2022, kemana aja? Kita cari. Nama presi tinggal daftar aja. Ini ya, Ibu. Ada semua. Jadi di mana? Kira-kira di Medan di mana? Di Medan kita cari. Medan. Kita lihat ya. Ada di Medan. Ini udah ada ini di Medan. In Medan kan? Bulan berapa Bapak Ibu? Kita mau bulan berapa? Ada. Bulan Juni. Kita klik. Nah ini bulan Juni ada semua ini. Di Medan. Nah, ini bulan Juni. Jadi nggak usah bingung-bingung nyari konferensi proceeding sudah ada, tinggal pilih aja.
terkait dengan apa temanya di sini? Ada. Ya. Bulan April. Ya, jadi proceeding di Medan bulan April ada ini. Nah, ini. Tinggal klik aja nanti websitenya akan muncul. Saya sudah membagi linknya. Ya. Kemudian, ya ini tahun 2022 proceeding, jadwal proceeding di dunia, di internasional. Ini dari IIP ya, Congress Proceeding IIP, Special IIP ini. Ada ini tahun 2022 jadwalnya ada juga. Kemudian yang ini yang IEEE juga ada jadwalnya tahun 2022 jadwal di beberapa negara ada juga ya, ada ini, tahun 2022 ini banyak ini di dunia. Kemudian di Atlantic Test juga ada proceeding yang akan terbit ya tahun 2022, 2023 juga ada. Kemudian di IOP juga ada ya, IOP yang tahun 2022 yang dekat ini ya. Kemudian ada lagi di Academic World ya. Jadi Academic World misalnya di Hong Kong itu Maret ini ya, di Hong Kong. Kemudian di Taiwan, di Kanada, dan seterusnya ada ini. Silakan Ibu pilih aja, Bapak Ibu pilih. Singapura ada. Nah ini. Jadi ini seminar proceeding internasional. Silakan dicek. Saya akan kirim juga ke LPMD juga ya linknya. Ini di LPMD juga. Kemudian Sinta di LPMD. Nah, ini udah. Nah, di global juga ya. Jadi global juga. Nah, ini banyak terindeks Scopus di global ini ya, Bapak Ibu. Kalau ada proceeding terindeks Scopus, ini di sini banyak ini. Semua terindeks Scopus yang ini. Ya di global saya bagi linknya ke. Ya, oke. Nah, ini banyak yang komprehensi terindeks Scopus ya. Jadi ini udah ada. Nah, oke. Nah ini yang di Web of Science ini ya, Web of Science, jurnal-jurnal yang di Web of Science ya. Oh ini bukan ya. Nah ini Web of Science. Di selain Scopus juga ada Web of Science, tinggal ketikkan aja misalnya ekonomik, maka akan keluar jurnal-jurnal yang terkait dengan ekonomik ya, yang terindeks di WOS, Web of Science itu. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya punya artikel bingung, ya punya artikel bingung mau kemana, ya mau kemana, bingung ini ya mau cari kemana, cari di jurnal ini, jurnal Suggestor ya, cari di Google ini Springer Journal Suggestor, ya di sini dicari. Ya, kira-kira jurnal kita ketikkan jurnalnya, nah, nanti jadi ini ada jurnal, ini judulnya diketik, kemudian abstraknya diketik, ya abstraknya diketik, kita cari, Bapak Ibu, cari kira-kira, cari jurnal ini, jurnalnya sudah ada ya, ketemu, peluangnya ini 80 hari 13%, 18% dan seterusnya. Nah, kita cari yang kira-kira yang tinggi. Misalnya, nih. Ini 42% peluangnya. 72 hari rata-rata prosesnya ya. Kita klik coba. Ini karena tingkat ketercapaiannya itu, accept-nya itu 42%. Maka kita klik sini. Kita lihat
ini namanya mineral economic ya. Jurnal mineral economic, peluangnya 42%, 72 hari. Kemudian berapa biayanya kira-kira? Nah, skopnya udah pasti ekonomi. Biayanya $2.190. Nah, berapa Pak Sukma itu? Berapa juta Pak Sukma? Coba. Izin Pak, itu euro Pak. Yang dolarnya 2.780. Nah, betul. Pak Soli, $2.780 ini berapa coba Pak Soli? Hitung Pak Soli. Tergantung pembayarannya Pak, pakai PayPal atau pakai Western Union Pak. Ya, anggap aja 15.000. Wah lah, berapa? Berapa Pak Soli? 42 juta. Kurang Berapa? lebih 41.700.000. Kurang lebih lah. 41 juta. Insentif dari kampus berapa? Wah, itu Satu tanda kereta. tangan ini Pak, itu tanda tangan ada Pak profesor tuh Pak. Nanti ada dihubungkan sama Skun Pak. Ya, ini enggak kan kawan-kawan nanya ini dengan 2.700 kampus gimana gitu. Dengan 40-an juta. Harusnya ada lah kira-kira. Ya, kita udah ngajukan Pak, cuman ada kebijakan dari kampus kan. Kebijakan dari kampus itu nanti mungkin disosialisasikan Pak dengan program apa? Subsidi profesor ya. Berarti yang mau profesor aja yang dapat. Kalau nggak mau profesor tak bisa dapat insentif itu. Ya, itu no comment. Kun lah yang bisa jawab. Oke, nggak apa-apa. Jadi bayangkan 40 juta Bapak Ibu, sanggup nggak kita masuk ke sini? Padahal peluangnya udah lumayan kan, Pak Soli. Ini Q1 ini Pak Soli ya. Betul Pak, betul. Ekonomi kita lihat dia Q berapa ya? Misalnya. Nah, Mak dari Jerman. Oke. Q2 amal kali Pak Soli. Jadi Q2. Ya, untuk apa aja sih Pak? Pengetahuan aja ya. Inilah kenapa namanya jurnal mahal kan? Mungkin karena orang berpikir jurnal itu gratis. Ya kalau gratis ada gratis, cuman ketika nanti Bapak Ibu waktu pas dia di kepangkatan atau apa kan asesor tidak bisa ngelihat sama aja gitu sih Pak. Jurnal ada gratis, ada bayar. Kalau gratis artinya karena gratis kita publishnya, maka orang mau baca harus bayar. Kalau dia jurnalnya bayar, maka orang baca nggak perlu bayar. Nah itu dia. Jadi jurnal ada bayar, ada gratis memang. Ini kalau untuk guru besar nggak bisa dia. Ini kalau untuk sosial kan 0,4, ini 0,3 dia. Jadi mahal-mahal nggak dapat guru besar kalau ini. Walaupun Q2 0,3 tidak bisa ya. Oke. Kemudian tadi inilah Pak Soli. Jadi 40 juta Pak Soli. Ayo. Berapakah insentifnya? Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, cari yang kira-kira tinggi peluangnya. Nah, ini coba berapa dolar ini? 2.000 sama, $2.780. Wah, sama ini. Nggak sanggup. Kemudian Bapak Ibu kalau bingung lagi juga dari ini Journal Finder, dari Finder Jurnal. Ya, cari di Elsevier dia, Elsevier Finder Jurnal, ya kan? Kita punya jurnal bingung mau kemana, ya kan? Maka coba cari di sini, ketik aja judulnya, ya, ketik judulnya, ya, saya akan ketik judulnya misalnya, nih, judulnya, kemudian abstraknya, ya, abstraknya diketik, kemudian
keywordnya, ya, keywordnya diketik. Kemudian bidangnya, misalnya mana ekonomi? Ekonomi kita cari, ya. Nah, dari jurnal-jurnal Scopus ini juga, nah, ini muncul dia, misalnya ini peluangnya 30% untuk diterima. Nah, udah bagus ini, 30% untuk diterima. Jadi impact faktornya tinggi 2,7. Berapa biayanya Pak Soli ini? 2.590 dolar. Nah, itu dia. Ya itulah Pak. Nah, itu. Tapi peluangnya lumayan ini, kan 30%, udah lumayan itu, bisa kan, kemungkinan kan, cuma memang bagaimana submitnya tinggal klik aja. Sini. Ini Q berapa coba ini? Q2. Q2 ya? Coba. Q1. Oh, tinggi nih. Jadi ini 1, SJR 1, ini bisa ini untuk guru besar, kan syarat khususnya bisa. Kalau Pak Soli harus di atas 0,5. Nih, sains. Kalau sains di atas 0,5. Jadi tak peduli dia mau Q1 atau Q2, Q3, yang penting SJR-nya 0,5 yang sains. Itu. Ini bisa untuk syarat guru besar. Itu aja dari saya, sudah 1,5 jam, waktunya setengah jam lagi. Bapak Ibu, kita ya, slide-nya masih ada atau belum? Oke, cukup sampai di sini Bapak Ibu, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk, silakan sama-sama diskusi. Di sini Pak Soleh ini lebih jago terkait dengan insentif jurnal. Baik, silakan Bapak Ibu, kalau mau diskusi, saya kembalikan ke Nabila. Silakan Nabila. Terima kasih Pak Rusyadi. Baik Bapak Ibu, bagi yang masih mau nanya atau diskusi terkait hibah Kemenristek. Di sini ada Kepala LJSU, Kepala Lembaga LJSU, Bang Soli. Ada juga di sini Pak Adit. Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita membuka forum diskusi, kurang lebih 30 menit. Seperti yang ada yang mau bertanya nih Bang Soli, udah paham semua Bapak Ibu kita. Gimana? Sudah paham semuanya nih ya Bapak Ibu? Ini Pak Supiyandi tanya ini. Pak Supiyandi udah lektor, hukumnya 300. Setelah saya cek di PDPT dosen update, tapi di sini Tamas belum update solusinya katanya. Maksudnya Pak Supiyandi di PDPT itu udah lektor, di sini Tamas Pak Supiyandi bisa update atau juga operator Simultamas, misalnya Bang Jipo, minta update kan Pak Supiyandi. Jadi nanti di Simultamas itu ada 2 tampilan, ya kan? Tampilan update sinkronisasi sebelah kiri PDPT,
sebelah kanannya itu simultamas. Jadi disinkronkan itu. Kalau yang sanksi-sanksi itu pro matanya. Nah ini dia. Hah? Ini apa ya? Harus izin Pak Rusyadi. Izin Pak bertanya. Baik, Bang Anggi, silakan. Nggak bertanya sih. Cuman kalau tengok tadi dari skemanya yang untuk peningkatan dari segi identitas kelayakan tadi kan, ternyata internasional biasa dia terhitung indeksnya 30 ya. Sedangkan Sinta 3 malah enggak ya. Sinta 3 ke bawah ya. Oke ya. Tapi maksud saya saran saja sih, mungkin kita harus dinamiskan lagi lah beberapa panduan dengan melihat itu tadi. Kita kan kemarin menganggap Sinta 3 dan Sinta itu kategorinya gimana gitu ya. Termasuk bereputasi dan sebagainya. Ternyata dikalahkan sama jurnal internasional biasa gitu. Nah, kita kadang-kadang berpikir Sinta yang lebih keren, internasional biasa yang atau internasional yang Copernicus tadi Pak Rusyadi bilang ya. Atau Thomson ya, saya kurang ingat ya tadi dengar. Itu sudah kumnya sudah lumayan gitu ya. Sedangkan Sinta 3 malah nggak ada ini akan nggak ada indeksnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Rus, gimana Pak Rus cara meningkatkan yang bukan meningkatkan sih. Indeks ini dia memang sifatnya fleksibilitas nggak? Maksudnya entar bisa naik, entar bisa turun nggak? Soalnya saya pernah indeks saya naik tiba-tiba jadi turun gitu. Nggak tahu cuma cara naikkannya lagi. Memang belum keluar publikasinya. H indeks Scopusnya ya. Ya H-index bisa naik bisa turun. Ya, kalau memang jadi Scopusnya kalau jadi kena ini ya, kalau kena delisting jadi turun kalau jumlah Scopusnya nggak berubah, H-indexnya nggak berubah. Tapi kalau ada Scopusnya hilang ya otomatis H-indexnya ada yang berubah gitu. Kemarin sih iseng-iseng update dari menambahi Pak Anggi. Indeks Scopus itu bukan hanya dia bisa berubah karena dia hilang atau tidak, tergantung dari mana yang mengambil paper itu kebanyakan gitu. Misalnya rata-rata yang mengambil paper itu misal dari Indonesia dan dia menggunakan menjadi citation. Nah, itu bisa turun sekarang citas indeksnya itu. Kalau artikelnya kena delete kena delete udah nggak apalagi bereputasi lagi, itu kan Scopus ya gitu. Oh enggak, Scopus discontinue itu dia masih ada, kalau dia masih di SCR masih kita lihat muncul, walaupun dia discontinue itu masih bisa bakalan dia naik menjadi Scopus lagi. Tapi nggak nurunin H-index. Enggak, kecuali dia dari spam betul-betul, tidak ada lagi di SCR. Hilang itu barang yang langsung hilang semua, paper kita pun hilang, sama macam seperti saya sama Pak Andi itu dari 40 Scopus jadi tinggal 30 Scopus kami, gara-gara 10 itu yang hilang, kena spam langsung. Oke Pak Soli, makasih Pak Soli. Jurnal discontinue biasanya nggak hilang, tapi yang di spam tadi yang hilang. Nah itu dia, sudah parah itu udah hilang dia di apa? Tadi yang parah ya Pak. Yang pertama itu benar terkait dengan perlakuan terhadap jurnal Sinta itu. Jurnal Sinta 1 dan 2 namanya jurnal akreditasi. Iya. Jurnal 3 sampai 6 itu namanya jurnal Sinta gitu. Jadi dan kumnya berbeda gitu. Kalau untuk rekam jejak yang diakui hanya jurnal Sinta 1 dan Sinta 2. Sementara jurnal Copernicus diakui di rekam jejak. Jurnal Sinta 3 dan sampai 6 itu tidak dinilai di rekam jejak. Tapi kalau di kepangkatan dinilai. Iya betul, kalau di kepangkatan dinilai Pak. Di rekam jejak enggak. Cuman tadi Pak teringatnya juga, kalau nggak salah kan ada jurnal yang Pak bilang tadi, jurnal Garuda, jurnal akreditasi dia kategori 1 Sinta 1 sama Sinta 2 ya. Ya. Kemarin itu kan ada juga cara mengecek cara jurnal terakreditasi itu melalui portal Garuda kalau nggak salah. Portal Arjuna ya. Apakah sinkron juga Pak di situ? Terkadang saya tengok dia di Arjuna dia nggak masuk,
Tapi di situ kategori Sinta 2 gitu. Itu jadi terakreditasi karena dia kan kalau akreditasi setahu saya ada SK tahunannya kan juga Pak. Per kayak akreditasi gitu dia per 5 tahun diterbitkan di portal Arjuna itu kemarin. Izin Pak kalau nggak salah saya ya. Kalau akreditasi dia selama dia nggak turun, begitu diumumkan dia nggak akan turun. Gitu. Nggak ada turun-turun ya? Ya sepanjang diumumkan dia nggak turun, maka dia nggak akan turun. Ya, tapi ada masa berlakunya kalau nggak salah, tapi Pak saya pernah lihat satu SK kemarin itu. Tapi dia Sinta nggak masuk Sinta 2 itu gitu malahan. Itu juga bingung saya. Kayak kami di akuntansi kan Pak, jujur aja. Itu jurnal Sinta masuk kategori Sinta 1 itu sangat sulit gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau masuk Sinta 1 sudah bisa masuk kategori Scopus juga, kadang-kadang udah bereputasi. Tapi gini Pak Anggi. Ya. Jadi kalau misalnya jurnal akreditasi dulu namanya ada A dan B, itu yang mengeluarkan tuh Kemendikbud dulu. Sekarang kalau yang jurnal Sinta itu yang mengeluarkan adalah si Arjuna. Pembeda itu aja nih Pak. Sama kayak macam indeks, ada Copernicus, Plingler. Ngerti, tapi itu tadi kalau gitu dia masuk Kak ke hitungan H indeks ini nanti? Mas, H indeks itu dia ada 2 sistem. Ada yang H indeks berdasarkan representasi, ada H indeks yang berdasarkan dia misalnya digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Apalah penggunaannya itu dia Pak. Tapi kiblatnya tetap ini makanya dalam Google Scholar ada H indeks, ada IO indeks. H indeks setiap dia paling besar misalnya 25. Tulisan kita 25 orang mensitasi, itu menjadi indeks 1 nambah gitu. Jadi tapi kiblatnya tetap ke Sinta ya, bukan berdasarkan akreditasinya ya. Karena sekarang Arjuna makanya megang semua, makanya jadi ke Sinta. Sinta itu pun ada yang Scopus. Oh iya benar. Sinta itu ada yang Scopus. Sinta 3 pun ada yang dia Copernicus. Internasional. Makanya untuk mengalihkan itu biasanya ada asesor membantu kita dijadikannya jurnal internasional supaya akreditasinya naik, supaya nilai hukumnya naik gitu Pak. Cuman ada beberapa syarat kepangkatan harus jurnal Sinta dia ada. Dijadikan jurnal Sinta jadi sebagai syarat. Hukum syarat dia bukan sebagai hukum penilai tambahan. Gitu dia, Pak. Oke betul. Sama maksudnya. Oke, makasih Pak Rusyadi, Pak Soli. H indeks itu diakui hanya ada 2, satu H indeks Scopus sama satu H indeks yang Thomson. Thomson saja ya Pak ya? Yang Sinta tidak ada kata-kata H indeks. Copernicus nggak dihitung Pak ya? Enggak, Copernicus nggak masuk indeks. Nah ini Pak, ini Bang Anggi coba lihat supaya nggak salah. Jurnal terbagi keempat. Jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi. Oke, jurnal nasional terbagi adalah jurnal nasional Sinta 3 sampai 6 atau jurnal biasa, namanya jurnal nasional. Jurnal nasional terakreditasi itu Sinta 1 dan 2 atau jurnal nasional yang dulunya AB. Oke. Jurnal internasional, jurnal selain Scopus dan Thomson. Itu untuk kepangkatan yang diakui ini bahasanya. Jadi kalau ada yang bilang jurnal akreditasi Sinta 3 itu salah. Gitu. Jadi jurnal nasional terakreditasi adalah sini, jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2. Yep. Atau yang zaman dulu A dan B yang dari Dikti. Iya. Pak, terima kasih ya Pak Rusyadi udah menjawab pertanyaan Bapak juga tadi nih Pak. Yang apa nih Pak? Insentif Scopus. Ini udah dapat nih Pak jawabannya Pak. Itu udah ada jawabannya Pak. Jurnal internasional bereputasi Scopus itu ada SSSS disarankan pas profesor baru wajib Pak. Inilah yang dibilang sama institusi Pak. Makanya kenapa sekarang tidak bisa sembarangan kayak dulu lagi Pak. Insentif Scopusnya Pak. Jadi udah terjawab di sini Pak. Ini mungkin kita Thomson aja gitu. Nah, ini kan untuk profesor Pak Soli. Kalau
yang saran artinya untuk menuju profesor, kita kan belum profesor. Kalau kita lektor kepala, kalau nggak ada insentifnya gimana? Gitu. Jadi Ya kan itu, jadi kemarin ini yang dibilang waktu pas kita rapat Pak terakhir, kan Bapak ikut juga kemarin. Yang inilah ada jawabannya Pak, makanya ada kenapa Scopus sekarang tidak, ibaratnya insentif Scopus itu tidak kami kelola lagi, itu langsung ke Skun gitu Pak. Cepat jadi. Oke, berarti Kemulut lah orangnya. LGSU fokus insentif hanya ke guru besar, sedangkan memang untuk riset apa yang nyampaikan di rumah orang ya gitu juga berebut tuh. untuk penelitian kan punya Scopus 2 gitu. Karena udah mau Iya tatap Pak, itulah dia Pak. Jadi karena sifatnya jadi bantuan aja Pak, jadinya tidak lagi seperti dulu insentif. Jadi Pak Soli untuk yang ngejar ke lektor kepala Pak Soli nggak dapat ya Pak Soli? Ini dia Bu, jadinya Bu Ayu. Berapa dapatnya Pak? Disarankan. Disarankan jadinya itu kan dampak dia Bu. Oh. Itu nih W itu yang mana itu lektor kepala itu W itu lah jurnal Sinta 1 Sinta 2. Oh. Makanya saya terima kasih kali sama Pak Rusyadi nih, jadi bisa sama-sama Iya, tahu iya, kita benar. kan. Pak Infonya Soli, kebuka saya semua gitu. mohon izin Pak Soli, saya boleh Ya. bertanya. Ya, Ini Bu. kalau yang untuk seperti yang Bapak bilang tadi, kalau yang untuk ke guru besar itu bisa bisa dibantu ya. Tapi gimana Pak? Kalau misalnya kayak saya nih, saya kan menuju guru besar memang kan lagi proses sekarang, on proses. Nah, jadi kalau misalnya saya membuat jurnalnya, apakah saya mendahulukan uang atau gimana cara ininya Pak? Di dalam insentifnya itu Pak? Dia nggak Apakah langsung insentif, Bu. dibayarkan sama kampus apa gimana gitu? Dia nggak insentif Bu, cuman kan dia sekarang ada program baru daripada institusi, itulah yang dia program ibaratnya bantuan profesor Bu. Nanti Ibu bisa koordinasi lah sama SDM mengenai tentang itu Bu, sama Skun. Oh gitu. Iya, iya. Makasih Pak Sol. Berarti Bang Soli sifatnya bantuan ya, bukan insentif lagi lah ya. Iya Pak Anggi, kemarin tuh kami diajak rapat itu saya Pak. Berarti dia sifatnya dinamis ya, bantuan ini ya, bisa. Iya, kemarin tuh saya Pak Rusyadi, Pak Enriaspan, Pak Oja, kemarin kan kita rapat tentangnya juga. Cuman saya belum tahu apakah ini sudah dikoordinasikan atau belum ya. Tapi sifatnya bantuan. Jadi saya takut-takut juga ngomongnya kan, makanya saya bisi-bisi aja lah ini. Gitu. Tapi kan namanya konteks bantuan kan bisa melebihi, bisa di bawah atau di bawah kan gitu ya. Ya total Pak, totalnya 200 juta nggak salah saya itu selama 5 tahun. Berarti bisa melebihi juga ya. Ya pokoknya dananya 200 juta maksimal per orang selama 5 tahun untuk menuju profesor. Oh, dialokasikan per orang segitu. Ya, bisi-bisi aja nih Pak, bisi-bisi. Jadi untuk Scopusnya Pak, semuanya full diberikan bantuan Pak. Dinamis Bu Ayu. Saya belum berani ngomong Bu, karena belum ada. Tergantung ini Bu. Kalau kita ini cuma nanti bisa ya, tergantung lah di permohonan kita mungkin gitu kan. Tapi di UNSUP asisten ahli mau lektor mau apapun bisa mendapatkan insentif Scopus. Ya betul Pak Rusyadi. Ya sudah kita katakan itu Pak Rusyadi. Ya Bapak sendiri kan kemarin ada juga. Yang dulu bisa Pak, dulu bisa. Cuman ya gimana lah gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi apa dulu kan patokan mungkin. Dulu UMAN untuk kita, UMSUN untuk kita, sekarang malah kita lari. Pak Rusyadi, Pak Rusyadi memberikan ini Pak. Pak Rusyadi ini kan Pak. Kayak gimana orang mau semangat menulis Scopus kalau insentifnya nggak ada. Sementara biaya yang harus dikeluarkan begitu besarnya Pak Rusyadi. Bantuan Bu. Sabar. Saya no komen, Pak Soli yang bisa menjawabnya. Itu Pak. Ya. Sekarang Pak Soli. Di push. Tuhan mungkin Pak. Ya. Soli di push. Gimana Bu Ayu? Di push. Udah capek kita nge-push. Bu Ayu mau naik lektor kepala bulan depan tahun ajaran baru ini. Iya ya, amin. Mungkin PPMU bisa juga ngomong ini sini. Pak Enriaspan mungkin ada.
Dilempar juga ya, Fandi. Ya, mana tahu udah sampai apanya itu sama PPMU kan, saya nggak tahu juga. Saya belum tahu kemana itu surat apanya edarannya kan gitu. Pak Soli, jadi kalau misalkan mau kayak saya gini, belum bisa lah ya minta dapatkan bantuan ya. Itu Bu, yang tadi di HP Bang Rusiadi Bu, itu wajibnya itu Sinta 1, Sinta 2 Bu, tapi harus dokter. Kalau untuk yang lompat itu saya belum tahu nih. Yang lompat setahu saya memang harus Skopus sih. Cuma memang Pak Soli pertimbangannya nggak hanya kepangkatan, ada dua, satu kepangkatan, satu penelitian. Kita kan tridharma. Jadi tridharma ada salah satu kepangkatan, yang kedua penelitian. Insentif diberikan atas dua pertimbangan. Kalau bisa jangan satu pertimbangan, dua, satu kepangkatan, satu untuk penelitian. Toh kalau dosen mendapatkan penelitian, ujungnya Skopus juga akan dapat. Gitu. Jadi fokus ke insentif nggak diberikan apabila dosen memenangkan hibah dikti. Karena apa? Dari biaya hibah dikti itulah bisa masuk ke Skopus. Jadi caranya kalau nggak ada insentif, misalnya kan tekan dosennya supaya menang hibah dikti difasilitasi. Syarat-syarat untuk 2 Skopus dimiliki. Misalnya dosen yang punya 2 Skopus maka nggak dapat insentif lagi, misalnya, itu boleh aja. Ya, kalau masuk akal, Pak. Masuk akal. Kalau keterbatasan biaya sekarang itu artinya kita ngerti kalau keterbatasan biaya misalnya semua bisa dilakukan. Mungkin gitu. harus di pushnya yang di sisi menang di sininya ya, tapi kan jadi satu paket dia maksudnya ya Pak Rus ya. Iya, kita fokus 2 sasaran, sasaran kepangkatan dan sasaran penelitian. Toh sasaran penelitian itu mempermudah kepangkatan juga gitu. Tapi kemarin yang terakhir kita rapat itu Pak, yang di perpus bahwa saya itu bukan hanya daripada pemeringkatan apa saja dosen, tetapi kan berdasarkan kebutuhan untuk apa ya, akreditasi ya Pak Anggi ya, kemarin yang itu yang kita rapatkan kemarin itu ya. Iya. Nah, jadi saya serba salah mau ngomong apa nih, jadi dana saya pun itu udah sama Pak Sukma semua ya, Pak Sukma ya, LPPS ya Pak Sukma ya, di internal kan. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Ada yang lain mau diskusikan terkait dengan rekam jejak? Saya ulangi lagi, rekam jejak syarat khususnya Bapak Ibu punya 2 Skopus atau 2 Sinta 1 dan 2 atau 3 buku monograf. Pilih yang mana? Pilih buku, Pak. Nah, pilih 3 buku. Udah. Harus bertanya boleh, Pak? Silakan. Kalau buku monograf itu ditulis dari beberapa dosen itu gimana, Pak? Perhitungannya? Kalau secara etikanya sih buku itu 4. Lebih dari 4 itu dia book chapter misalnya gitu. Pertanyaannya, Bapak menulis berapa dosen? 4, Pak. Kalau 4 masih, kalau 4 topiknya 1 monograf. Tapi kalau topiknya banyak, itu book chapter. Topiknya 1, Pak. Cuma nanti penilaiannya bagaimana, Pak? Ke 4 dosen itu, Pak? Apakah sama atau berbeda? 40% ketua, 40% dibagi rata. Oh gitu. Termasuk untuk rekam yang jejak mungkin menurut Pak Tarmizi ya? Iya, maksudnya untuk bisa diklaim penelitian. nggak rekam jejak kita gitu? Rekam jejak. Kalau rekam jejak, Ya. kalau sepanjang tidak diatur di buku, Ya. maka ketua dan anggotanya dihitung. Oh gitu. Ya. Yang diatur itu di jurnal diatur ketua dan koresponden. Oh. Autor, ko-autor nggak dihitung. Kalau buku tidak diatur, karena tidak diatur, ya harusnya bisa. Iya, Pak. Itu. Terima kasih, Pak. 3,7 miliar UMSU mengeluarkan insentif untuk jurnal aja. Iya, Pak. Udah akreditasi internasional dia kan? Semoga kalah. Amin ya Allah. Amin. Mau puasa ya, Bu. Kencang kali suaranya si Anissa ini. Mau puasa. Ya makanya Dari kita butuh hati. bantuan pusat studi nih, biar dapat dana banyak nih untuk ke kita, biar bisa dapat dosen-dosen kita sejahtera semua nih.
Amin, 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 amin. Semoga pusat studi kita banyak dapat penelitian dari luar sehingga bisa bantu-bantu semua. Amin. Amin, amin, amin. Nabila, nggak ada yang diskusikan, kita gimana? Oke, baik. Sudah selesai, Pak. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Atau ada yang ingin didiskusikan? Atau sudah cukup? Mungkin dari pengabdian gimana Pak Rusyadi? Maksudnya cuma rekam jejak? Mana ada? Nggak ada ya, berarti ya pengabdian sendiri ya Pak ya? Ya, untuk pengabdian tidak ada syarat apapun terkait dengan rekam jejak. Tidak ada syarat untuk kepangkatan. Boleh semuanya, boleh punya kepangkatan atau tidak, kemudian punya rekam jejak atau tidak, itu tidak disyaratkan untuk ke pengabdian. Dana kita pun kalau nggak salah saya 3 miliar juga kok Pak. Tapi di total semua sama penelitian itu. Baik, sudah selesai kita diskusinya. Ada lagi Pak Soli, Pak Adit yang ingin disampaikan? Mungkin satu lagi Pak Rusyadi ya. Jadi mungkin ditegaskan lagi ke Bapak Ibu dosen bagaimana cara mengetahui rekam jejak kita poinnya sampai saat ini seperti apa ya. Mungkin bisa dilihat di Silim Tamas. Kemudian apabila belum, bagaimana strategi untuk memenuhi rekam jejak tersebut supaya kita nanti bisa dapat nilai 40 itu Pak Rusyadi. Mungkin tadi kita bicara kalau buku belum ada ketetapan ya Pak. Untuk sebagai anggota pun juga mesti dianggap diklaim milik kita juga ya, seperti itu Pak ya, kalau buku. Nah, namun kalau tadi saya lihat di jurnal maupun proceeding, corresponding author juga dihitung ya Pak Rusyadi ya? Iya, dihitung. Ini saya contohkan, Bapak Ibu, ini artikel jurnal. Jadi caranya, kalau kita ngisi jurnal, kalau bisa, perannya jangan co-author. Ini ke jurnal. Pertama nama judul jurnalnya, kemudian nama jurnalnya, publikasinya ke jenis jurnalnya, jurnal internasional. Nah ini jangan lupa pilihannya jangan koresponden, karena kalau first author pasti nama pertama, koresponden author ini masih diperdebatkan. Nama keberapakah ini misalnya itu. Nah dalam masa yang diperdebatkan, maka kita pilihnya yang koresponden, jangan co-author. Koresponden, karena yang diakui adalah first sama koresponden. Nah, walaupun kita anggota, saran saya pilih koresponden author. Nah, gitu. Linknya juga benar, misalnya linknya harus benar juga, gitu. Nah, gitu. Jadi harus harus update di sini Bapak Ibu. Jadi jurnalnya harus update. Ini kok hilang kemarin saya ngupdate jurnal di sini Tamas. Oke, jadi untuk Bapak Ibu dosen boleh dicek lagi ya Pak Rusyadi ya, Silim Tamasnya ya. Mungkin ada beberapa artikel yang dia bisa jadi corresponding author ya, tapi statusnya co-author boleh diperbarui ya Pak Rusyadi ya. Iya. Kemudian buku. Sekarang lagi Bapak Ibu yang masukkan hibah, jangan lupa update secepatnya. Kalau buku, ya kan, jangan lupa linknya. Nah, gitu, jangan lupa linknya. Itu misalnya ini linknya macam-macam dia. Ini kebetulan dari link penerbitnya ada linknya, jadi harus terisi ini. Yang paling penting linknya, link buku. Nah, link bukunya. Gitu. Kalau Google Drive bisa ya Pak Rusyadi ya? Enggak, Google Drive itu sering bermasalah Pak Soli. Oh, berarti ResearchGate lah ya, berarti ya kita masukin ya. ResearchGate boleh ResearchGate boleh, atau di penerbit, kalau nggak salah di penerbit itu ya. Misalnya ini ResearchGate saya masukkan ResearchGate.
Kemudian ada juga yang di Sinta. Nah, di Sinta ini nampak dia bukunya itu. Ya. Oh, Sinta bisa juga ya Pak ya? Bisa. Kalau yakin nama kita nggak banyak, nah ini kan. Nah ini dia. Oke, ini buku-buku saya ini. Nah, nampak dia. Ini dia. Tuh. Jadi yang diperlukan hanya ISBN-nya aja. Bisa. Ini dari Sinta ini. Ini dari Sinta. Oke. Boleh ResearchGate, boleh Sinta, tapi Sintanya Sinta yang bisa dicek di umum. Jangan Sinta pada saat kita login. Ya, kalau pas saat kita login, ya linknya kita masukkan, mereka nggak bisa buka reviewernya gitu. Kemarin juga ini juga apa Google Play ya, Google Play juga gitu juga itu. Di Google Play hati-hati karena nggak bisa dilihat juga. Ya karena kita nggak login ya Pak Rusia dia. Ya bisa. Kalau kita kan login pakai email kita sendiri gitu kan. Kalau orang lain nggak bisa. Seperti itu. Ini Google Play misalnya. Ini buku saya di Google Play. Saya bisa buka pada saat saya membuka pakai Google saya. Ini bisa buka, tapi tidak bisa dibuka sama reviewernya. Hati. Ini nggak bisa. Udah saya coba. Padahal harusnya bisa ini kan gitu. Halo, Pak Rusyadi. Ya, Bu. Tanya, berarti sebelumnya saya link buku itu udah masukkan ResearchGate, Pak. Terus saya pindahkan ke Google Play. Tapi balik lagi lah, Pak ya. Berarti nggak bisa. Bu, balik. Oke, Google Play ada 2, Bu, yang bisa diakses umum atau enggak? Nggak tahu juga saya, Pak. Gimana membedakannya, Pak? Caranya Ibu buka, tapi dari buka Simultamas Ibu, Hibadikti Ibu kirimkan ke saya. Nanti saya akan buka di sini, bisa atau enggak? Oh, saya kirimkan aja ini saya, Pak ya. Simultamas username sama passwordnya ya, Pak ya. Nggak usah. Proposal Hibadikti Ibu kirim ke saya. Nanti kan di proposal Hibadikti kan nanti kan ada terbuka dia, Bu. Udah balik. Ada terbuka. Nih, dia kan ada terbuka. Kalau itu Kak warna putihnya dulu bisa Kak dalam ini. Proposalnya maksudnya nanti buka sini. Itu kan adalah bentuk PDF. Dari awal sampai akhir itu yang saya kirimkan ke Bapak. Yang ini. Oh iya iya, yang di samping yang Yang ini kan Ibu buka lah. Ini banyak saya kemarin masukkan Ibu ini. Nah ini kemudian download. Kapan aja kita buka itu update rekam jejaknya update, Bu. Ini rekam jejaknya ini. Nah, oke, rekam jejak ini update, Bu. Ini update hari ini dia, hari ini gitu. Oh, jadi yang biru itu diklik Pak ya, di situ memasuk. Ini diklik. Kalau yang buku ini ya, kalau yang buku, ini buku. Ini. Nanti kalau ini diklik, ya kita klik lah misalnya. Masuk enggak dia? Harus tampil, Bu. Kalau misalnya di Google Play nggak tampil, berarti Ibu ganti ke ResearchGate. Oh gitu Pak ya. Nah ini. Ini dia. Ya, pastikan dulu berarti Pak ya. Pastikan caranya orang lain yang buka, jangan Ibu. Kalau Ibu pasti bisa buka. Karena di Google yang aktif di laptopnya Google Ibu. Oh gitu. Oke Pak, nanti saya kirim ke Bapak, minta tolong Pak ya. Oh Bapak lihat kan juga. Masih ada waktu ini, masih penilaian administrasi. ResearchGate, saya satu lah saya buat ResearchGate. Apa namanya? Bisa juga ResearchGate, Bu. Ini kan. Ini Kateni Plus Ibu. Bisa juga di ResearchGate itu. Ini bukunya. Pak, satu lagi Pak.
jurnal Scopus saya kebetulan di discontinue. Kebetulan pula hilang pula linknya Pak. Kan kasihan Pak, udah berapa mahal. Cuma Itu berarti spam itu di spam itu ya, dihapuskan. Iya, cuman itu solusinya Pak. Kan sayang rasanya, kan udah bayar mahal. Terus ini pula hilang pula kan. Ada yang discontinue Bu, ada yang langsung hilang. Ada discontinue tapi sebagian besar nggak hilang itu. Iya, kalau nggak hilang linknya oke lah Pak, nggak masalah. Kalau yang hilang itu gimana Pak solusinya? Ya nggak ada solusi, memang dihilangkan dari Scopus dia. Waduh. Oh iya Pak. Ya oke Pak, makasih Pak atas jawabannya. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rusyadi selaku narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Kepala Lembaga Jajaran PRDP yang sudah memberikan penjelasan terkait peningkatan pemenang hibah Kemendikbud serta insentifnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mohon kepada Bapak Ibu agar mengaktifkan kamera. Kita dokumentasi secara virtual. Oke, baik, karena ini ada 2 slide, jadi 2 kali foto ya. Baik. Oke. Satu lagi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada seluruh dosen tetap Universitas Pembangunan Pancabudi yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Rusyadi. Saya tutup workshop peningkatan pemenang hibah Kemendikbudristek dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rusyadi. Terima kasih Bapak Ibu dosen.